Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Mari kita beribadah pada pagi hari ini. Bagi yang ada di rumah maupun yang ada di sini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Yang siap melayani Tuhan, siap mau beribadah pada pagi hari ini, mari melambaikan tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau masih menolong kami Tuhan hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang kami dapat beribadah ya Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anakmu yang beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tidak menghalangi kami untuk beribadah kepadamu. Biarlah persatukan kami ya Tuhan di dalam untuk beribadah dan memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus kau sungguh baik. Yesus nama. Mari kita berdiri. Yesus kau sungguh baik. Yesus nama.
Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ialah apa yang kami dengar itu semua untuk memberikan kekuatan kami lagi Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami tidak keadaan tidak menentu, tapi kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan firman-Mu ya Allah Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu mempersiapkan hati kami untuk diberkati Tuhan lewat firman-Mu, karena itu kuasai setiap pribadi kami sehingga kami berkonsentrasi mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Baik hamba yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang mendengar firman-Mu, kami yang di gereja maupun yang di rumah, sama-sama kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami berterima kasih buat firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami sambut dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita hebat, dahsyat. Dan kita kembali bersama-sama lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya masih melanjutkan tema khotbah kita Christian Life, ya.
dari 1 Petrus 4 pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Minggu kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-7. Dan pagi hari ini kita bersama-sama melihat pada ayat yang ke-8. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, saya mengajak kita mengucapkan ayat ini. Kita membaca bersama-sama 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kita baca bersama, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Jadi saudara lihat, menjelang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat, Rasul Petrus kembali mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kasih. Ada apa dengan kasih? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau ayat 7 kemarin kita membahas ada penguasaan diri, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan ayat 8 berkata, kita harus mengasihi dengan apa? Sungguh-sungguh. Yang terutama kamu harus ketahui ini loh, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di akhir zaman ini, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua supaya mengasihi dengan apa? Sungguh-sungguh. Ada apa dengan kasih? Ya, sekarang kita akan melihat kondisi manusia dulu di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 2-4. Ini kondisi manusia di akhir zaman. Manusia mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu apa? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Ini kondisi manusia di akhir zaman. Nah, saudara, yang menjadi perhatian kita, tidak tahu mengasihi. Padahal kekristenan itu identik dengan apa? Kasih. Karena Tuhan berkata, Allah adalah apa? Kasih. Hukum-hukum Tuhan kalau disimpulkan, maka kita menemukan satu kata, namanya apa? Kasih. Jadi saudara, ini harus menjadi warna kehidupan kita. Kasih. Ini jadi dirinya orang Kristen. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat itu. Apa pesan Petrus kepada kita semua? Dia berkata kita harus mengasihi dengan apa? Sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, ini loh yang harus kita lakukan. Mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Dan saudara lihat kondisi manusia dari zaman. Saya berharap saudara, kita tidak ada di ruangan ini semua. Amin. Amin. Ya, jangan sampai kita ada salah satu. Apakah kita mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi pembual, suka menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, apalagi berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak peduli lagi dengan namanya agama, dan tidak tahu mengasihi. Bayangkan kalau ini sebuah kekristenan, lalu Tuhan mendapati anak-anaknya tidak tahu mengasihi. Saudara, bagaimana mungkin kita berkata saya pengikut Kristus, padahal kita tidak tahu apa? Mengasihi. Bagaimana mungkin kita mau mengaku murid Yesus, sedangkan kita tidak tahu mengasihi. Lihat lagi kondisi manusia di akhir zaman, saudara. Pada ayat yang kelima, ayat 5, saudara, ya, coba kita ucapkan bersama, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara tahu,
Jadi rupanya ditemukan orang-orang yang tidak tahu mengasihi di mana? Di lingkungan gereja, di lingkungan ibadah, di mana orang-orang berkumpul, mereka melakukan ibadah. Nampaknya mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi pernyataan Rasul Paulus yang berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ayat 1:4 tadi itu kondisi manusia dari zaman. Dan Paulus bicara kepada orang-orang yang percaya, bukan kepada orang yang tidak percaya. Sama dengan Petrus. Petrus menulis surat kepada orang-orang yang percaya juga. Ya, Petrus juga berkata bahwa yang terutama kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ini loh kondisinya manusia dari zaman. Haleluya. Bahwa mengaku, ya Rasul Paulus berbicara itu mereka mengaku diri mereka orang apa? Kristen. Ya, kelihatannya saleh, tetapi dia tidak mengakui kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari segala dosa. Amin. Jadi jangan saudara ngaku-ngaku orang Kristen, hidup kelihatan saleh, tapi engkau tidak punya kasih. Ya, tidak punya kasih. Apa pernyataan Tuhan sekarang? Tadi ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Tuhan Yesus. Dan ini perkataan Tuhan sendiri. Dan pasal 24 dari Injil Matius itu bicara khusus tentang akhir zaman. Sampai pasal yang ke-25. Ayat yang ke-12, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka apa katanya? Kasih kebanyakan orang. Nah, saudara lihat ini. Kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Salah satu tanda kedatangan Tuhan, saudara bisa baca ayat-ayat di atasnya. Karena murid-murid bertanya, apa tandanya Tuhan? Kalau engkau datang kedua kali, apa tandanya kesudahan bumi ini? Apa tandanya hari Tuhan? Itu Tuhan banyak bicara tentang tanda-tanda zaman. Tapi dia juga berbicara tentang ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi saudara kan, keadaan manusia di akhir zaman, kondisi manusia di akhir zaman, kedurhakaan itu bukan menurun. Kedurhakaan semakin apa? Naik, meningkat. Dan anehnya, orang-orang Kristen juga berbahaya Bapak Ibu. Yang mereka bisa mengalami ini kasih yang apa? Dingin. Kasih yang dingin. Ini salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah kasih kebanyakan orang menjadi apa? Dingin. Kalau dingin itu tidak greget saudara ya. Ingat, ini perkataan Tuhan sendiri. Bahwa kondisi manusia dari zaman akan mengalami seperti ini. Dan lagi-lagi saya berharap kita semua tidak termasuk di antaranya orang-orang yang memiliki kasih yang sudah apa? Dingin. Amin. Yang kasih tos orang di kiri kananmu, bilang gini, jangan ya kasihmu dingin. Oh, cinta kalau sudah dingin dipiye? Gimana kalau cintanya sudah dingin? Hah? Wes anyep, gimana rasanya? Rasanya ambar udah ya, ambar. Nah saudara jangan sampai kasih kita ini juga mengalami hal yang sama, dingin kasih kita. Padahal ini adalah salah satu tanda kondisi manusia ya di akhir zaman. Dan saudara harus ingat ini perkataannya Yesus sendiri. Dan saya percaya apa yang dikatakan Yesus maka akan terjadi. Bahwa banyak orang mengalami nanti kasih yang dingin. Di mana kasihmu? Mungkin kalau dalam kitab Wahyu dikatakan di mana cintamu yang apa? Mula-mula itu. Ayo di mana kasihmu yang mula-mula itu? Dan akhirnya mengalami kasih yang apa? Dingin Bapak Ibu. Nah saudara, bagaimana seharusnya
Christian life itu. Bagaimana kehidupan Kristen di akhir zaman ini? Bagaimana? Dalam 1 Petrus pasal 4 tadi, kembali kepada 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kembali kita menyorot dari surat Rasul Petrus ini, 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Bagaimana seharusnya kekristenan Anda, kekristenan saya? Bagaimana kehidupan orang Kristen di akhir zaman? Ayat 8 berkata begini, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi apa? Banyak, yang menutupi banyak sekali dosa. Kita melihat satu persatu dari ayat ini, kalimat-kalimat ini saudara. Yang pertama gini, kita perhatikan, kasihlah seorang akan yang lain, ya, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah ini, kita melihat yang pertama, mengasihi sungguh-sungguh. Apa artinya mengasihi sungguh-sungguh? Jadi betul-betul mengasihi. Apa artinya mengasihi sungguh-sungguh? Mengamalkan kasih. Apa artinya mengasihi sungguh-sungguh? Menunjukkan kasih. Apa artinya mengasihi sungguh-sungguh? Mendemonstrasikan kasih. Sehingga kasih itu dapat dirasakan orang. Amin. Jadi bukan hanya dilihat, tapi dapat dirasakan orang. Kasih itu dapat dirasakan orang. Haleluya. Kalau saudara punya kasih dan orang hanya melihat kasihmu, tidak bisa dirasakan, wah, itu jadi pertanyaan. Apakah benar-benar kita punya kasih? Kasih itu dilihat dan dapat dirasakan. Orang bisa merasakan bahwa benar-benar kita mengasihi. Amin. Amin. Nah karena itu saudara, Rasul Petrus melihat bahwa banyak orang di akhir zaman ini kasihnya tidak lagi apa? Sungguh-sungguh. Kasih yang sungguh-sungguh itu betul-betul mengasihi, mengamalkan kasih, menunjukkan kasih, mendemonstrasikan kasih, ya, sehingga orang dapat merasakan kasih itu. Inilah Christian life, inilah kehidupan kekristenan sesungguhnya, bahwa kita mengamalkan kasih dalam 1 Petrus 1:22, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang apa? Tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Lagi-lagi diucapkan lagi oleh Rasul Petrus, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling apa? Mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Ayo mengasihi dengan apa? Sungguh-sungguh, sebab pasti ada kasih yang tidak sungguh-sungguh. Yang Tuhan gambarkan malah tadi, kasih itu sudah apa? Dingin. Di kondisi dari zaman Rasul Paulus menggambarkan, orang tidak tahu lagi bagaimana itu mengasihi. Orang tidak bisa lagi tahu apa itu kasih. Padahal jati diri Christian life itu kasih, Bapak Ibu. Itu jati diri kita. Mereka harus bisa melihat kasih kita dan merasakan kasih kita. Amin. Dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, ayat ini berkata demikian. Kita ucapkan bersama. Roma 12 ayat yang ke-9, 2, 3. Hendaklah kasih itu apa? Jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Makanya Petrus menyorot kasih di antara kehidupan kekristenan. Dia melihat apakah kasih itu sungguh-sungguh atau kasih itu sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Kasih itu penuh dengan apa? Kepura-puraan. Dan diperingatkanlah kita menjelang hari yang sudah dekat itu, yang terutama kasihlah dengan sungguh-sungguh seorang ke yang lain. Saudara-saudara, karena rupanya Rasul Paulus juga melihat ada orang kasihnya ini. Saya harap jemaat GBT Yesus Juru Selamat, Family Community Church, kasihmu kasih yang tulus ikhlas. Amin. Kasihmu kasih yang sungguh-sungguh. Amin.
bukan kasih yang pura-pura. Ya, jangan berpura-pura mengasihi padahal hatinya penuh kedongkolan, kejengkelan. Itu kondisinya orang dari zaman. Hidup penuh dengan garang dan sebagainya tadi. Tapi hari ini kita ingatkan lagi, kedatangan Tuhan itu makin dekat, saudara. Dari dulu sudah dikotbahkan Tuhan akan datang. Artinya saudara juga harus semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bersungguh-sungguh menunjukkan kasih itu. Amin. Ya, jadi saudara jangan pura-pura. Haleluya. Mengasihi sungguh-sungguh dengan ini adalah hal yang baik. Katakan amin. Jadi kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata itu hal yang baik. Itu yang saudara harus lakukan. Itulah Kristen life. Itulah kehidupan kekristenan. Bahwa dia mengasihi dengan apa? Sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura. Mengasihi pura-pura ini adalah hal yang apa? Jahat. Ya, ada orang yang mengasihi pura-pura, ada, dan itu adalah hal yang jahat. Kristen life harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya, jadi saudara, kasih harus kita tunjukkan dengan kesungguhan kita. Sama waktu kita mungkin jatuh cinta kepada seseorang, Anda kan menunjukkan bagaimana cintamu kepada orang tersebut. Sama Bapak Ibu, bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama dengan mengasihi mereka. Ya, mengasihi mereka. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Dalam Petrus tadi, 1 Petrus 4 ayat 8 ada kata gitu, kasih itu menutupi kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Apa artinya ini? Artinya kita mengabaikan, kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, ya, ada orang berbuat jahat kepada kita, udah kita abaikan kejahatan mereka, kita abaikan kesalahan mereka. Jangan diingat-ingat, jangan dibawa ke pikiran kita, udah abaikan saja. Apalagi artinya itu? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya saudara, kita menutupi kesalahan orang itu. Kita tidak membuka kesalahan orang itu, apalagi menyebarkan kesalahan orang itu. Ini artinya kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, sekarang orang rata-rata ember. Wah, menjadi berita yang heboh. Dengar ini, sampai berita A, sampai ke sana menjadi B, sampai ke sana C, yang menyambung dari pulau ke pulau, berjejer itu, kebohongan-kebohongan, tambahan-tambahan. Saudara, jangan demikian. Petrus tidak mengatakan begitu, ya. Petrus ingin supaya kasih yang bersungguh-sungguh itu menutupi banyak sekali apa? Dosa. Nah, kasih yang bersungguh-sungguh kita mengabaikan. Saya tahu banyak orang yang mungkin bikin kesalahan kepada kita. Abaikan kesalahannya. Amin. Amin. Banyak orang yang bikin kesalahan kepada kita. Tutupi aja kesalahannya. Jangan disebarluaskan. Dibuat jadi bahan gosip. Udah tutupi aja. Dan saudara, dalam 1 Korintus 13 ayat 7 Rasulullah berkata begini. Itu banyak definisi ungkapan kasih yang menarik, tapi ayat 7-nya bilang gini, kasih itu menutupi, ya ini loh, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih yang sungguh-sungguh tidak mengingat-ingat kepada orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ditutupi aja udah, dan tidak disebarkan kesalahan orang itu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, kalau saudara baca juga dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, ayat ini berkata demikian, siapa menutupi pelanggaran, nah ini mengejar apa? Mengejar kasih. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar
kasih. Jadi kalau kita mengabaikan kesalahan, mengabaikan orang yang berbuat salah kepada kita, kita menutupi kesalahan mereka, tidak menyebarkan kesalahan mereka, ini loh. Kasih itu katanya menutupi segala sesuatu. Siapa menutupi pelanggaran, dia mengejar apa? Kasih. Ya, tiga hal kata Rasul Paulus. Ada iman, ada pengharapan, dengan apa? Kasih. Dan yang paling besar diantaranya apa? Kasih. Yang bertahan sampai kepada kekekalan apa? Kasih. Semuanya nanti hilang, tinggal dapat di surga. Kasih. Pengharapan, kita sudah berjumpa dengan Tuhan, tidak perlu lagi berharap sama Tuhan. Amin. Kita sudah bertemu muka dengan muka. Tidak perlu lagi kita beriman kepada Tuhan, kita sudah di surga bersama Tuhan. Tapi yang ada di sana adalah apa? Makanya Paulus berkata yang paling besar diantaranya adalah, dan kasih itu kekal. Karena memang Allah itu juga adalah Allah yang kekal. Dan dia itu adalah kasih. Dan saudara, Amsal 10 ayat 12 berkata, ini diulang lagi, kasih menutupi apa? Pelanggaran. Kasih menutupi segala pelanggaran. Haleluya. Mau hidup di dalam kasih? Ini kondisi kita dari zaman. Jangan sampai kasih kita dingin, kasih kita pura-pura. Tapi seharusnya kekristenan kita, kasih kita harus semakin apa? Bersungguh-sungguh. Amin. Bersungguh-sungguh. Saudara lihat ini. Ya. Kalau saudara perhatikan gambar ini, kira-kira Yesus mengasihi kita dengan pura-pura ini? Halo. Kalau kita melihat gambar ini, apakah Yesus sedang menunjukkan kasihnya yang dingin kepada kita? Tidak juga. Kalau saudara melihat gambar ini, maka saudara akan menarik kesimpulan, kasih Tuhan ini kasih yang benar-benar apa? Bersungguh-sungguh, betul-betul mengasihi. Dan di atas kayu salib itu, saudara, Yesus mendemonstrasikan kasihnya. Yesus mengasihi sungguh-sungguh. Kasihnya menutupi segala dosa kita. Ia tidak mengingat-ingat dosa kita. Ia melupakan segala pelanggaran kita. Ia memberikan apa? Pengampunan kepada kita. Saudara lihat penjara setelah Yesus. Apakah Tuhan mengingat kesalahan dia? Apakah Tuhan memungkiri pelanggaran dia? Bahkan apakah Tuhan menghakimi dia? Tidak. Yang Tuhan tunjukkan di atas kayu salib itu adalah kasih. Dia sedang mendemonstrasikan kasihnya. Yesus menunjukkan kasihnya yang sungguh-sungguh. Yesus memberikan kasih yang menutupi segala dosa kita dan dia tidak mengingat-ingat. Saudara, kalau dia ingat-ingat pelanggaran kita, tidak ada orang yang dapat bertahan berdiri di hadapan dia. Dengan dia Allah yang sangat maha kudus, kita manusia penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran. Banyak kesalahan kita tiap hari, mungkin kita bikin kekeliruan, kesalahan lewat perkataan, pikiran, hati kita, perbuatan kita, segala-galanya mungkin kita bikin kesalahan. Tapi beruntung kita punya Tuhan yang benar-benar full heart, penuh kasih dia. Dan kasihnya dia tidak pura-pura. Bapak Ibu, jangan mengasihi Tuhanmu dengan pura-pura. Amin. Jangan kasihmu dingin kepada Tuhan. Ini kondisi manusia dari zaman. Diingatkan kita, Tuhan ingin kasihmu bersungguh-sungguh kepada dia. Dan kalau kau menyatakan kasihmu kepada sesamamu, tunjukkan kasihmu juga yang sungguh-sungguh kepada sesamamu. Bukan hanya berpura-pura. Tidak. Kita tunjukkan kasih yang benar-benar penuh kesungguhan. Sama seperti Yesus mengasihi kita dengan bersungguh-sungguh. Sampai dia harus naik di atas kayu salib itu. Dia harus mati. Dia rela memberikan dirinya. Dia tidak mengingat kesalahan kita. Penjahat itu berkata kepada Yesus, jika kau datang nanti kedua kali, ingatlah akan aku. Tuhan tidak berkata begini, kamu siapa yang harus diingat? Kamu pembuat dosa, kamu pembunuh, kamu orang kejam, kamu penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, kamu tidak pantas untuk dikasihi. Tidak.
Tuhan berkata hari ini, kamu bersamaku di mana? Di Firdaus. Hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Waduh, orang itu saudara sudah diambang kematian, sebentar lagi masuk di neraka. Ya, khotbah yang minggu kemarin. Oleh karena Yesus mengasihi dia, orang itu diselamatkan. Amin. Amin. Dan Tuhan tidak mengingat. Mungkin orang yang membuat kesalahan kepada kita memang menyakitkan sekali. Ingat ya, Yesus lebih sakit. Amin. Sakit yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit yang dirasakan. Kenapa? Dia ini tidak bersalah. Tuhan itu tidak bersalah, tidak berdosa. Kenapa kok dia harus yang mati? Kenapa dia harus digantung di kayu salib? Saya baca di kitab Yeskiel, orang yang mati itu orang yang mati karena dosanya sendiri, karena pelanggarannya sendiri. Setiap orang yang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tapi Tuhan tidak, dia mengambil alih korban substitusi itu. Dia menggantikan saudara dan saya. Dia menutupi dosa kita. Kasih itu menutupi segala dosa kita. Banyak sekali menutupi. Petrus mengalami. Petrus bukan orang yang tidak berdosa. Petrus menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali dia menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan tidak ungkit-ungkit. Petrus, kamu menyangkal aku 3 kali. Ya tidak. Tuhan tetap tunjukkan kasihnya kepada Petrus. Amin. Tuhan tidak berhenti mengasihi Petrus. Dia terus berikan kasihnya yang sungguh-sungguh. Kalau orang berbuat salah kepada kita, jangan berhenti mengasihi orang itu. Katakan amin. Sangat menyakitkan Pak, tidak apa-apa. Katakan, saya tetap mengasihimu. Amin. Saya pernah mengalami, saudara. Tuhan bicara di hati saya, supaya saya harus mengasihi orang yang sangat membenci saya, memusuhi saya, bikin benar-benar stres. Tapi saya diajar Tuhan, kamu harus mengasihi dia. Dan saya tunjukkan kasih itu. Dan hari ini kalau kami ketemu orang itu, luar biasa. Tidak ada lagi rasanya persoalan. Ya, karena itu kasih yang sungguh-sungguh. Ini dia demonstrasikan kasihnya sama Tuhan. Ini yang terakhir Bapak, yang terakhir. Christian Life itu menjelang hari Tuhan. Ya, menjelang hari Tuhan menunjukkan kasih yang apa? Sungguh-sungguh. Kasih yang bisa dirasakan oleh semua orang dan mendemonstrasikan kasihnya siapa? Amin. Yang siap mendemonstrasikan kasih Tuhan, lambaikan tanganmu. Yang di rumah, halo. Kalau engkau sedang dalam problem, masalah, ayo tempatkan kasih di tengah-tengah masalahmu. Selesai nanti itu, karena ada kasih. Kasih itu mengikat kita, amin. Bukan mencerai-beraikan, tapi mengikat kita. Dan kasih tidak boleh berpura-pura. Kasih tidak boleh dingin. Kasih harus ini bersungguh-sungguh. Itulah jati diri kekristenan kita. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami berterima kasih Bapa. Engkau berbicara kepada kami lagi menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau mengingatkan kepada kami melalui Rasul Petrus yang terutama harus kami ketahui supaya kami bersungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena itu Tuhan tolong kepada kami, setiap kami yang sudah mendengar firman, kami aplikasikan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang kepada kami. Kami melupakannya. Kami menutupi, kami tidak menyebarkan. Kami menunjukkan kasih kami yang sungguh-sungguh kepada mereka. Dan itulah kasih Tuhan. Ajari kami supaya kami juga bisa mendemonstrasikan kasih-Mu. Kasih yang penuh kesungguhan
kepada kami orang yang berdosa. Terima kasih Bapa, lawat setiap jemaat-Mu, sehingga kami benar-benar hidup di dalam kasih-Mu. Dan kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh beribadah lagi sekalipun lewat online. Ajari kami juga bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online. Karena itu dimanapun umat-Mu berada Tuhan, Engkau memberkati mereka, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah. Karena itu saudara-saudara, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak saudara. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaannya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.